Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomentan Cahani, nomor absen 28 di kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan selesaikan materi bab 3 mengenai pengaruh kemajuan IPTE terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTE terhadap NKRI. Pertama, pengaruh positif kemajuan IPTE dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, itu ada aspek politik. Kemajuan IPTE berhasil menanamkan nilai kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemudian kemajuan IPTE ini menjadikan nilai keterbukaan, kebebasan, demokrasi dibuat berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa. Kemudian ada aspek ekonomi. Semakin banyaknya investasi asing maupun penanaman modal asing di dalam negeri, dan semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Ini ada aspek sosial budaya. Teknologi dan informasi yang semakin canggih membuat kita dapat bertukar informasi dari berbagai belahan dunia. Hal ini secara tidak langsung kita melakukan transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Semakin kuatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Kemudian menguatnya regulasi hukum dan pembuatan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Itu adalah pengaruh positif. Kemudian ada pengaruh negatif terhadap kemajuan IPTE dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang pertama itu ada aspek politik. Nilai yang dibawa oleh kemajuan IPTE seperti nilai kebebasan, keterbukaan, demokrasi tidak menutup kemungkinan disalahartikan oleh rakyat Indonesia. Kemudian di aspek ekonomi, Indonesia akan banjir oleh produk-produk asing. Dengan adanya perdagangan bebas tanpa mengenal batas-batas negara, ini membuat produk lokal bisa kalah saing dengan produk luar. Kemudian cepat atau lambat perekonomian kita akan dikuasai oleh pihak asing. Kemudian ada di aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, adanya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan internasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan di hal-hal tersebut, maka kita harus membangun sikap selektif terhadap perkembangan dari kemajuan IPTE ini dengan membangun sikap tanggung jawab terhadap perkembangan IPTE, yaitu dengan selektif dalam menghadapi perkembangan IPTE dalam bidang politik, yaitu dengan mewujudkan hal-hal yaitu pertama mengembangkan demokrasi dalam segala bidang, kemudian menegakkan supremasi hukum, mengaktifkan masyarakat sipil di arena politik, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Kemudian ada selektif dalam menghadapi perkembangan IPTE di bidang ekonomi, yaitu sistem perekonomian yang dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri agar memperkuat perekonomian rakyat. Kemudian pertanian harus diprioritaskan karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor dari luar. Dan terakhir itu ada selektif dalam menghadapi IPTE dalam bidang sosial budaya, yaitu dengan cara terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi ke depan berorientasi ke masa depan daripada masa lalu,
dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerja sesuai prestasi, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia, dan menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tidak lancar. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.